Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah Sahyu Ariska dari Manajemen 4 Pagi ingin mempresentasikan materi yang ke-8 yaitu job analysis. Job analysis itu adalah dimensi pekerjaan yang mempengaruhi karyawan. Nah, dimensi pekerjaan yang mempengaruhi karyawan itu ada 5. Yang pertama, dimensi kekuasaan, dimensi psikologis, dimensi sosial, dimensi kultural, dan dimensi fisik. Manfaat job analysis itu ada 2. Yang pertama, sebagai fungsi administrasi, dan yang kedua sebagai fungsi pengembangan karyawan. Fungsi administrasi ada 5 tahap. Yang pertama, perencanaan pegawai, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga kompensasi dan benefit, yang keempat pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir evaluasi kinerja. Fungsi pengembangan juga ada 5 tahap juga. Yang pertama, pengembangan organisasi, yang kedua penilaian dan standar kerja, yang ketiga perencanaan dan karir, yang keempat konseling, dan yang terakhir yang kelima keselamatan dan kesehatan kerja. Metode job analysis ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang keempat observasi. Apaan sih yang ketiga? Metode job analysis dibagi menjadi 3. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi. Itu menjadi satu metode. Uraian pekerjaan itu antara lain ada identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, penanggung jawab dan kewajiban, wewenang, standar kinerja, dan kondisi kerja dan lingkungan fisik. Pelaksanaan job analysis ada 2 langkah dan ada 2 tahap, ada 2 tahap dan 1 langkah. Tahap yang pertama ada analisis pekerjaan, yang kedua ada tahap pengumpulan data, dan 1 langkah analisis pekerjaan. Tahap analisis pekerjaan ada dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama struktur organisasi, yang kedua inventarisasi jabatan, yang ketiga metode pengumpulan data, dan yang terakhir membentuk tim pelaksanaan analisis. Tahap yang kedua tahap pengumpulan data. Itu juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama aktivitas tugas, yang kedua peralatan yang dibutuhkan, yang ketiga kondisi jabatan. Nah, kalau ini langkah analisis pekerjaannya itu juga dibagi menjadi 4. Yang pertama deskripsi pekerjaan, yang kedua analisis pekerjaan, yang ketiga pemilihan pekerjaan yang akan dianalisis, dan yang terakhir pengumpulan informasi. Jenis-jenis analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dibagi menjadi 2 analisis. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional, dan yang kedua, analisis yang berorientasi pada suatu hasil. Jenis-jenis analisis pekerjaan itu dibagi menjadi 2 analisis. Yang pertama analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan yang berorientasi yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Itu nanti kita bahas, oke. Nah, yang pertama analisis pekerjaan tradisional. Itu ada 3 tahap. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua kewajiban umum, dan yang ketiga itu kualifikasi minimal. Nah, analisis pekerjaan yang berorientasi pada suatu hasil. Yang pertama itu dari hasil tugas, yang kedua dari hasil syarat pekerjaan, standar, dan skill, knowledge, dan abilitas. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan.
Saya Maulida Sahyu Ariska pamit. Saya Maulida Sahyu Ariska berterima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh teman-teman. Maaf jika salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.